Akademi Militer Taruna Kita 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023 Stay Healthy. Taruna kita masih lanjut sama Iqbal yang nemenin bareng sama Taruna Akademi Militer tingkat 3 yang kembali. Ini lagi sibuk-sibuknya gak sih Bang kalau hari-hari gini tuh Taruna tingkat 3? Kebetulan untuk hari Rabu nih kita dikasih jam pesiar jam 5 sampai waktu pukul 19.30 atau nggak jam 20.00. Oke, tapi kalau yang seminggu inilah lagi ngapain Taruna tingkat 3? Ada kegiatan apa? Kebetulan seminggu ini untuk besok hari Kamis itu Taruna tingkat 3 yang prodinya manajemen pertahanan melaksanakan Garjas kesegaran jasmani. Kemudian lusa yang non prodi manajemen pertahanan. Oke, kalau Abang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk mempersiapkan untuk kedatangan adik-adik kopral. Oh iya, ada Taruni juga di situ ya. Siap untuk jadi pembimbing lagi. Siap. Dan udah nggak sabar bilang kobrol gitu ya, kesering-seringnya. Oke, dan untuk sahabat Jero kita ingatkan lagi untuk yang sekarang sudah bertekad ya untuk menjadi Taruna Akademi Militer tahun akademik 2023-2024. Ini pendaftarannya sudah dibuka. Untuk pendaftaran online dibuka sampai dengan 2 Juni 2023. Untuk informasi seputar pendaftaran, persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi, dan panduan, silakan klik di ad.recruitment-tni.mil.id. Ini ingat gak Bang, dulu ketika udah pendaftaran online udah submit semuanya, yang dilakukan apa nih rata-rata? Jadi kalau mungkin yang sekarang udah ngedaftar online, udah persiapan berkas semuanya, harus ngapain nih sampai akhirnya daftar ulang dan validasi? Baik, jadi adik-adik sekalian apabila sudah mendaftar online, kemudian dalam struktur pendaftaran online itu pasti ada yang namanya persyaratan administrasi. Jadi yang harus disiapkan adalah barang-barang administrasi tersebut seperti kartu keluarga, KTP, dan dokumen-dokumen pribadi lainnya. Sehingga waktu saat kita melaksanakan tes pengecekan awal, kita sudah siap apabila suatu saat dokumen itu dibutuhkan berapa rangkap seperti itu. Oke, tapi sembari dokumennya udah beres nih, fisik, kemudian akademik, psikologi, persiapannya kayak gimana dulu Bang Dewa? Untuk Biar ibaratnya berkasnya oke, besok ketika daftar ulang segala macam tuh udah aman gitu. untuk Sampai pantukir ya. baik untuk persiapan saya sendiri di administrasi ya, bagian administrasi seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga dan lain-lain. Tuh. Saya tuh membuat list di meja belajar saya waktu saya dulu sekolah di SMATN kelas 12. Saya buat list hal-hal apa saja yang perlu saya siapkan. Oke. Hal apa saja, berapa rangkap. Kemudian pada saat itu saya tidak ada pendaftaran online, melainkan dari Mabesat yang datang sendiri ke SMATN. Oke. Nah, saya sendiri tuh mempersiapkannya dengan yang pertama menghubungi orang tua, menanyakan apakah berkas saya ini kira-kira apakah ada yang kurang, kemudian hal apa lagi yang harus saya lakukan. Nah, saya sudah memfotokopi semuanya, kemudian apabila sudah lengkap, saya checklist yang berada di meja belajar saya. Kemudian saya cross check, saya lihat lagi apakah ada yang kurang. Semisal sudah lengkap, berarti kita harus simpan dokumen itu di tempat yang tidak diketahui oleh teman kita. Oke, itu juga penting ya. Jadi menyelamatkan diri sendiri, preparationnya harus maksimal begitu ya. Kemudian masih diingat nggak dulu tingkat 1, ketika adik-adik nih yang besok mau ketemu sama abang-abang dulu, se-excited apa atau setakut apa atau selega apa dulu setelah ditetapkan menjadi Taruna Akmil? Bang Irul dulu mungkin. Suatu kebanggaan. Karena apa? Karena kita sudah memiliki keinginan untuk daftar Taruna Akademi Militer. Jadi ada rasa khawatir, ada rasa takut, tapi kalau sudah dijalani ya jalan-jalan aja. Maksudnya kita sebenarnya tuh lebih mampu dari apa yang kita pikirkan seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan, memang harus ditata mentalnya, tapi akhirnya tidak setakut yang apa dibayangkan. Apalagi dulu Bang Irul pernah gagal tahun 2019 ya kan. Persiapannya udah maksimal lagi meskipun ada kerjaan gitu. Ingat nggak dulu se-excited apa ketika pengumuman? Apakah aduh beresiko akan gagal lagi atau udah yakin ini akan masuk waktu itu? Waktu dulu pendaftaran yang kedua itu antara yakin dan tidak. Karena apa? Karena yang pertama sudah gagal. Jadi sedikit berkurang rasa percaya diri. Terus selanjutnya
setelah kegagalan tersebut kita juga berpikir bahwa harus menata mental dari awal lagi. Dan akhirnya sangat lucu sih sebenarnya. Jadi kehidupan sipil yang saya jalani setiap hari seperti itu dihadapkan dengan kehidupan militer yang sangat baru, seperti hal yang lucu seperti waktu kita mendapatkan bagian Kaporlap perangkatan pertama. Jadi saya bersama teman saya lucunya bertanya, ini cara pakai sepatu bagaimana? Sepatu Untuk pemakaian PD. tali sepatu kan harus didata dengan benar. Kemudian talinya juga dari kanan harus di depan seperti itu. Jadi hal-hal militer baru tersebut yang tidak ada di waktu saya sipil itu sangat menyenangkan, exciting untuk melaksanakannya. Apalagi ketemu sama teman-teman satu Indonesia ya. Waktu itu 3 bulan pertama bareng AD, AU, AL, Akpol ya. Kemudian 3 bulan selanjutnya sendiri bareng teman-teman Angkatan Darat. Kemudian ini ketemu satu letting nih, yang ini momen-momen akhirnya Bang Dewa sama Bang Irul ketemu pertama kali di Chandra di Muka ya. Kalau Bang tadi Irul nyebut hal-hal dari sipil ke militer tuh nge-brainwash-nya kerasa ya, katakanlah kayak gitu. Nah kalau Bang Dewa sendiri yang dari sekolah berbasis militer, apakah juga ada kesulitan di 3 bulan pertama bahkan 6 bulan di Kawah Chandra di Muka? Baik, mungkin untuk kesulitan sendiri itu menurut saya kita menyesuaikan aja, seperti kayak ingat-ingat aja apa dulu yang pernah saya lakukan di SMA, saya lakukan lagi di Akademi Militer. Namun penyesuaiannya kembali. Penyesuaian kembali kan saya lulus dari SMA TN itu kelas 12, di mana kita bisa dikatakan raja kampus kan. Jelas, Raja lagi kampus. muda-mudanya, darah muda ya kan. Kemudian kita masuk ke Akademi Militer, kita balik lagi gimana kita tuh jadi kayak kelas 10 lagi. Menurut saya penyesuaian diri aja. Apakah juga sempat gemes sama yang dari non militer gitu, maksudnya non sekolah militer, karena katakanlah sama latihan baris berbaris gitu. Biasanya kemarin kalau yang anak-anak TN tuh bilang, aku tuh udah bisa kayak gini nih, tapi yang satu gara-gara satu yang dulu belum dapet salah, ngulang lagi dari awal. Apakah itu katanya kalau anak-anak TN di 6 bulan pertama tuh belajar sabar, belajar menekan ego sendiri, katanya gitu. Apakah benar? Menurut saya untuk yang kata-kata gemes tadi ya, sama yang non militer tuh nggak juga sih, karena saya sendiri sebagai alumni dari SMA TN itu hal yang ingin saya lakukan itu membenarkan apabila ada yang salah, itu kita tidak perlu marah ke teman kita karena itu teman satu angkatan kita sendiri kan. Kita harus menunjukkan ini loh yang benar tuh kayak gini, ini baiknya tuh seperti ini, so ini seperti ini so. Nah, Kemudian tingkat 1 nih, mungkin untuk adik-adik ya yang besok akan ketemu, yang harus dilakukan ketika ketemu senior di tingkat 1 itu seperti apa ini? Mungkin boleh dikasih gambaran ketika dulu abang dulu tingkat 1 biar aman sama senior gitu katanya. Gimana dulu Bang Irul? Jadi mindset Taruna Junior itu memang Kayaknya berat gitu ya. berat untuk menjalani setiap hari-harinya. Tapi yang pasti dan wajib dimiliki oleh Taruna Junior yaitu pertama, tidak apatis. Jadi tidak apatis, respect. Sudah, itu suatu bekal yang sangat mumpuni untuk seorang Taruna Junior. Karena apabila kita sudah mengorientasi medan, kita sudah mengorientasi yang namanya senior. Tipikal senior ini seperti ini. Kemudian sifatnya seperti ini. Yang harus dipenuhi seperti ini. Jadi kita juga tenang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan teguran-teguran yang akan tidak mengenakan di hari-hari berikutnya. Cek sekeliling, awasi medan situasi, dan rekam baik-baik indera penglihatannya ya. Biasa gini langsung. Namanya siapa gitu ya. Kemudian tingkat 2, mungkin Bang Dewa boleh cerita suka duka di tingkat 2 tuh seperti apa sih? Baik, untuk tingkat 2 sendiri itu peralihan dari tingkat 1 ke tingkat 2 ya, gimana kita udah merasakan senior tapi masih ada senior 2 tingkat di atas kita kan. Nah, kemudian di tingkat 2 ini saya mempelajari pendewasaan, sedikit pendewasaan, bagaimana kita tuh hanya tidak dioprak-oprak, tapi kita tuh cuma dikasih tahu jam pukul sekian kita kumpul, pukul sekian kita kumpul. Bagaimana kita memanage waktu dan bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, mengatur bagaimana kita bertemu senior, bagaimana kita bertemu dengan junior yang nantinya akan bergabung di resimen Taruna Akademi Militer. Menarik ya. Udah mulai sering ke Kalibaben kayaknya tingkat 2 ini. Udah sering ya. Dari tingkat 1. Udah tingkat 1 malah. Kalau tingkat 3 ini lagi sibuk apa? Bang Irul, boleh diceritakan suka dukanya juga?
Untuk yang tingkat 3 itu kita lebih didewasakan. Bagaimana berpikir untuk sudah saatnya kita memegang resimen Korps Taruna. Jadi di tingkat 3 ini kita berpikir bahwa memang kita masih memiliki senior satu klik yaitu tingkat 4. Namun kita sudah diberi amanah oleh oleh Akademi Militer untuk menjalankan resimen Korps Taruna. Di mana memang akademi-akademi lain itu ada yang beberapa sudah dipegang oleh resimen tingkat 2-nya. Betul. Kemudian ada juga yang masih tingkat 4. Yang membuat beda memang seperti itu. Kita jauh lebih didewasakan. Kemudian kita harus berpikir bagaimana untuk menstabilkan kondisi di Batalion Taruna tingkat 2 ada kegiatan seperti ini. Batalion Taruna tingkat 3 ada kegiatan seperti ini. Jadi bagaimana kita berpikir untuk mencocokkan hal itu agar apa? Agar kegiatan-kegiatan resimen Korps berjalan dengan baik. Oke, ditunjukkan dengan tali kor yang ada di abang pakai begitu ya. Ada kuning, biru kuning dan juga kuning hitam. Boleh diceritakan Bang Dewa, kalau Bang Dewa ini jabatannya selaku apa nih? Baik, saya sendiri sebagai Taruna urusan protokol. Taruna urusan protokol itu dia mengurusi kegiatan sehari-hari seperti upacara maupun ada event-event atau tradisi Korps. Nah, saya mengurus acara itu. Kemudian apabila ada Lokananta lagi display, lagi event keluar, saya menjadi naratornya. Oke, kelihatan ini suaranya udah suara-suara penyiar sebenarnya ini ya Bang ya. Kalau dulu proses untuk menjadi Taruna urusan protokol, mekanismenya kayak apa dulu Bang? Apa yang harus dipersiapkan gitu? Kalau saya sendiri latihan menjadi Taruna urusan protokol itu saya nggak pernah latihan buat jadi Taruna protokol tuh Malah nggak pernah latihan? Nggak pernah. Oke, saya kira dulu penyiar waktu SMA. Bukan Bang ya. Oke. Saya cuma berlatih bagaimana saya tuh bisa percaya diri di hadapan teman-teman saya dengan suara saya. Oke. Ini Pak Nurul boleh besok kalau ada VO Akmil ini Bang Dewa ini besok diajukan ya. Kemudian selain tadi ngurusin tugas pembagian waktu antara resimen dengan perkuliahan sendiri, seperti apa pembagiannya? Karena katanya nggak semua pakai kan Bang? Atau mendapatkan jabatan talikur Taruna urusan ini. Seperti apa pembagiannya Bang? Jadi kalau kami dari mendapat jabatan seperti ini itu merupakan suatu tanggung jawab. Jadi memang tidak semua taruna di Akademi Militer mendapatkan. Sudah ada bagiannya masing-masing dan sudah ada keahliannya masing-masing. Seperti tali taur itu sudah memiliki keahlian seperti ada taur olahraga, taur protokol, taur keagamaan. Ada berapa orang nih? Ada berapa taruna yang memakai kur biru kuning nih? Ada 11 orang. 11 orang dari satu letting. Iya. Otomatis kan itu nggak sembarangan kan untuk ngedapetin ya proses penyaringannya. Itu kriteria apa saja Bang yang membuat Abang tuh dapat talikur ini? Ingat nggak dulu proses seleksi untuk mendapatkan 12 talikur ini? Kalau saya sendiri tuh kebetulan saya di Sersan Taruna di tingkat 2 itu saya menjadi pengucap Santiaji atau pembaca pembukaan undang-undang. Pengucap Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI pada upacara. Kemudian di tahun berikutnya di Sersan Taruna saya mulai mempelajari, diajarkan juga oleh senior saya bagaimana membawa sebuah acara, kemudian kita menjadi pembawa acara di upacara hari Senin, kemudian menjadi narator ataupun menjadi pembaca doa pada saat di ruang makan. Saya melatih suara saya dan saya melatih bagaimana saya bisa percaya diri di depan teman-teman saya, senior saya maupun junior saya. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin itu juga salah satu tips juga biar besok kalau misalkan kepengen banget mendapatkan salah satu dari 12 talikur biru, silakan ikuti tips yang tadi Bang Dewa udah kasih tahu ya. Kalau dari Bang Irul sendiri kuning, hitam, kuning. apa itu? Dan jabatan apa yang diemban sama Bang Irul nih? Jadi kuning hitam kuning itu merupakan identik dengan Lemustar atau yang kita sebut dengan Lembaga Musyawarah Taruna. Jadi jabatan saya itu Set Lemustar, di mana tugas saya itu mengurusi bagian administrasi kelembagaan Lembaga Musyawarah Taruna. Jadi bagaimana kita berpikir untuk saling menghubungkan antara persepsi ataupun tanggapan ataupun keluhan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan daripada taruna junior kepada taruna senior. Jadi kita sebagai penghubung dan kita juga sebagai bagaimana wahana untuk bermusyawarah di resimen Korps Taruna. Karena tadi ya dari tingkat 1 udah diajari saling asa-asi asu itu tadi. Jadi sampai
udah lulus pun tetap ya satu letting ini terasa banget. Bahkan sampai tiap tahun tuh ada reunian tuh kerasa banget ya. Meskipun udah terpisah dan waktu, tapi momen-momen ketika pendidikan tuh masih tetap membekas begitu di hati para taruna melalui Lemustar ini juga ya, salah satunya ketika masih ada di Kesatrian. Terima kasih untuk Bang Irul dan juga Bang Dewa sudah nge-spill banyak informasi. Kita langsung ke WhatsApp dan juga Instagram nih yang sudah pada menanyakan ya pertanyaan yang sudah masuk di Instagram live kita @radio.fm dan juga yang udah masuk di WhatsApp di 0878 0878 9430. Yang pertama ini ada Yuda Ilhasa. Tes akademik, psikologi dan fisik, mana yang berat menurut Abang? Kasih tips biar lolos semuanya. Bang Dewa dulu mungkin. Baik, menurut saya dari tes akademik, fisik maupun psikologi itu yang sulit menurut saya itu di akademik. Kalau psikologi itu bagaimana kita mengatur kegiatan kita sehari-hari. Seiring berjalan waktu pasti pikiran kita bakalan keatur sama psikologi atau gerak tubuh kita sendiri. Kalau fisik itu masih bisa dilatih, bagaimana kita memanage waktunya aja kapan kita mau melatih. Nah, akademik itu sebenarnya yang sulit itu bukan kita memanage waktunya, tapi bagaimana kita tuh melawan rasa malas kita untuk belajar. Oke. Bener sih ya, karena sebenarnya itu apalagi yang gap year ini terutama ya buat Bang Irul dulu gimana nih? Kalau menurut Abang psikologi, fisik sama akademik mana yang paling berat? Yang paling berat memang dari segi pendapat saya itu memang akademik, karena kita harus menyiapkan jauh-jauh hari dan itu tidak secepat itu kita harus belajar dan bisa menangkap karena daya tangkap orang itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita mengatur waktu untuk bisa memilih kapan kita harus belajar bahasa Indonesia, kapan kita belajar bahasa Inggris, IPA dan sebagainya. Karena suatu pelajaran itu tidak semudah apa yang kita ambil di suatu ketika. Butuh waktu, butuh pemahaman, butuh penghafalan dan butuh praktek. Nah, ini Bang Irul dapat pertanyaan sendiri nih dari Renggan Nugraha. Keren gap year kerja dulu sebelum tes Akmil. Pernah ngerasa minder nggak sih Bang Irul, apalagi saingannya sama anak-anak TN katanya gitu? Kalau minder itu pasti ada, nggak cuma anak TN, karena kita melihat itu. Saya dari kota kecil di Jawa Tengah, suatu kota kecil di Jawa Tengah, yang namanya Kota Kudus. Jadi kita melihat, wah ada orang dari sini, ada orang dari sini, ada orang dari sini, dari seluruh Indonesia campur aduk di situ semua mendaftar pengen jadi taruna. Jadi kita berpikir bahwa ini saatnya, mungkin saya dari kota kecil, mungkin saya dari daerah yang orang pasti ada yang tahu Kota Kudus, ada yang tidak tahu. Jadi bagaimana kita mengumpulkan rasa kepercayaan dirian untuk kemaksimalan dalam kita masing-masing. Kalau dari geng Kudus ada berapa taruna nih? Alhamdulillah untuk kami mendaftar dari Kudus itu 3 di letting saya. Ada 3. Oke, lumayan ya, nggak sendirian banget ya. Siap. Oke, kemudian ini ada Febrian _Ahmad. Bener nggak sih kalau tes pantukir itu naked? Baik, untuk menurut saya ya, kalau tes pantukir itu dia masih memakai celana bawahan. Nah, kemudian untuk bagian telanjangnya itu ada di tes kesehatannya, bukan di pantukirnya. Tapi itu sendiri atau satu aula rame-rame itu? Kalau untuk parade itu dibagi beberapa gelombang. Jadi satu gelombang sendiri itu terdiri dari kurang lebih 100 orang. Yang jelas itu penting ya karena untuk ngecek semuanya. Termasuk ini ada lanjutan pertanyaan dari Nugroho Setiawan. Bener nggak sih sakit seminimal apapun harus dioperasi sebelum masuk ke tes fisik? Boleh Kalau dijawab? soal kesehatan itu tergantungnya karena apa? Karena di tes itu ada yang namanya stakes 1 sampai 4. Jadi bisa dia sebelum operasi ataupun dia masih dalam Masa pemulihan? Belum, masih pemulihan ataupun masih sehat lah, masih bisa dikatakan sehat, itu masih mendapat stakes 2 ataupun stakes 3. Jadi kita sesuaikan dengan bagaimana materi tesnya. Jadi tidak harus semua kesehatan apabila kita sakit itu harus operasi seperti itu. Tapi yang biasanya apa aja Bang, yang ibaratnya kayak penyakit-penyakit atau mungkin apa sih kita nyebutnya, bukan penyakit ya, kayak mata minus sudah pasti ya kan. Jadi apa sih yang ya bener ya penyakit ya mungkin ya, kekurangan di fisik yang harus menggugurkan. Betul. Nah itu apa ini? Menurut saya itu hal
hal-hal sepele atau hal kecil yang bisa menggugur tuh gigi bolong. Gigi bolong. Makanya itu harus diperhatikan gigi bolong seperti itu. Kemudian tanda lahir. Oke, tanda lahir. Tanda lahir yang terlalu Segini tetap ngefek nih. kalau sekecil itu enggak. Oke. Tanda lahir yang gede, yang besar itu yang kemudian yang warnanya terlalu beda sama warna kulit aslinya gitu. Oke. Kemudian Amandel. amandel. Amandel itu Saya juga dulu pernah amandel. Kemudian saya antisipasinya juga sebelum melaksanakan tes saya MCU dulu. Oke. MCU dulu. Setelah itu dikasih tahu bagaimana kekurangannya ini. Kemudian ternyata ada amandel dan jauh-jauh hari sebelumnya saya operasi amandel terlebih dahulu. Oke. Ini ada Alzaki Akbar. Pernah jatuh dan ada bekas luka lumayan gede. Apakah itu juga salah satu syarat yang bisa membuat kita gugur tes fisik? Kalau Bekas luka nih bang. bekas luka, menurut saya sendiri kita lihat dulu bekas lukanya seperti apa. Oke. Kalau bekas lukanya itu terlihat sangat besar dan ada bekas jahitan, sebaiknya kita menghilangkan bekas luka tersebut karena itu bisa menggugurkan maupun mengurangi nilai kesehatan kita. Berarti emang harus mulus sehat gitu ya jadi taruna sebelum masuk. Kemudian ada juga ini nggak dikasih nama. Bang tanyain dong, nggak ada niat masuk Akmil, tapi dulu pernah ikut nemenin teman Binsik. Ternyata seru. Abang-abang dulu pernah ikut Binsik juga nggak waktu persiapan masuk ke Taruna? Ceritain dong keseruannya. Baik. Jadi di daerah saya tuh ada yang namanya kelompok-kelompok ataupun kumpulan-kumpulan binsik anak-anak yang ingin masuk polisi, taruna ataupun kedinasan lainnya. Oke. Sebenarnya ingin sekali saya mengikuti kelompok-kelompok tersebut. Karena apa? Karena memang sudah terjadwal, terstruktur dan juga terlihat sangat-sangat menyenangkan bisa bersama teman-teman. Tapi balik lagi, saya aja yang kesehariannya masih kerja di pabrik. Kemudian untuk mengikuti hal-hal tersebut kan butuh biaya. Oke. Entah butuh sekedar untuk makan-makan bersama ataupun sekedar fotokopi bagian-bagian soal-soal tersebut. Jadi saya tidak bisa ikut kegiatan tersebut, tapi saya melihat kegiatannya seperti ini, latihannya seperti ini. Tapi saya adopsi dan saya lakukan hal itu secara pribadi. Oke, kalau Bang Dewa, apakah juga pernah merasakan binsik? Di TN masuk binsik sih Bang? Menurut saya saya sebelum masuk taruna itu kan masih di SMA TN. Itu bukan mengikuti kelompok-kelompok binsik, melainkan sudah terjadwal kapan kita binsiknya. Oke, ini juga ada sambungannya dari Ahmad. Apakah binsik berpengaruh terhadap lolosnya sosok calon taruna? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya, karena udah di-train segala macamnya gitu. Ada tes jasmani juga. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan mau masuk ke Akmil harus binsik berarti ya? Harus. Oke. Jadi itu segera ke kodim terdekat atau mungkin ke mana sih biasanya kalau binsik dulu? Kalau binsik-binsik biasanya kita tinggal datang seperti GOR ataupun daerah-daerah yang sering didatangi oleh catar-catar tersebut, sehingga bisa bertukar informasi, bareng seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Oke, ini mau dijawab nggak nih? Mumpung ada Lemustar, kasih tahu dong kenakalan taruna yang sering banget kena penindakan. Hal-hal sepele. Karena apa? Seperti kita tidak mengetahui nama senior. Oke. Ditutup. Itu adalah kiamat sugro bagi taruna. Oke, kiamat sugro. Sebutnya baik. Seperti itu. Jadi kayak kurang respect. Maksudnya apabila kita sudah mengetahui bahwa taruna senior sedang melaksanakan kegiatan, kemudian kita telat menghormat seperti hal-hal seperti tersebut. Karena apa? Karena kita di militer untuk dilatih sebagai seorang yang respect dan loyalitas tinggi. Apabila hal-hal kecil tersebut tidak bisa kita terapkan, itu merupakan bukan suatu tindakan ataupun suatu kegiatan yang ngarang-ngarang. Itu merupakan suatu upaya pada taruna senior untuk menumbuhkan respect. Jadi memang agak asing bagi orang luar untuk mengenal hal tersebut, tapi secara tidak langsung di kedinasan selanjutnya setelah lulus dari akademi militer ini sangat berguna bagi kita. Oke, ini ada lagi dari Aulia Sarah. Ini boleh dijawab ya Bang, menarik banget. Pernah lihat video YouTube Panglima Andika waktu bareng sama ibu menggambarkan betapa romantisnya mereka berdua di depan para taruna. Apakah taruna juga diajarkan bagaimana cara untuk mencari sosok Rekanita? Sampai-sampai kalau nggak dapet Rekanita di salah satu malam akrab masuk ke Kalibaben konsekuensinya. Gimana tuh? Jadi
Gimana? Langsung endingnya, abang-abang udah punya rekanita belum? Nah itu ending. Jadi itu memang suatu tradisi bagi kami karena Oke. memang kita sebagai reward atas pendidikan yang kami jalani selama 4 tahun tersebut, bolehlah kita mengajak ke orang yang menemani kita dari awal, Oke. orang yang mensupport kita dari awal untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi itu kami anggap sebagai sekedar lucu-lucuan saja karena Oke. tidak terlalu dianggap sebagai beban. Oke. Memang dan pada akhirnya juga seorang manusia juga diciptakan berpasang-pasangan. Oke. Jadi Sama ini ya ternyata ya Bang Irul ya, anak senja. Bang Dewa mungkin boleh menambahi, apakah Taruna juga diwajibkan harus punya rekanita? Kalau menurut saya sih diwajibkan itu tidak, itu menurut pribadinya masing-masing ya. Gimana dia cara mentreat seorang wanita. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan tadi kan ditanyakan apakah pernah diajari bagaimana kita memperlakukan wanita. Oke. Menurut saya di tingkat 1 saya itu masih ingat pelajarannya seperti hal-hal kecil bagaimana kita tuh apabila kita sedang berjalan dengan perempuan maupun rekanita kita diajarkan hal-hal kecil seperti apabila kita jalan sama rekanita kita berdiri di sebelah mananya, sebelah kanannya atau serong kanannya gitu. Kemudian hal-hal kecil apabila kita sedang berkendara dengan rekanita kita, kemudian mau berhenti gitu kan, kita harus membuka pintu rekanita kita. Oke, ini menarik sekali nih. Oke, sampai yang hal sesimpel itu juga diajarkan begitu ya. Salah satu apa sih nyebutnya patternnya para taruna gitu ya mungkin ya. Ini ada Austin, Bang mau nanya dong, kalau pas lagi jalan bareng-bareng itu satu letting atau bisa beda lintas angkatan Bang? Mau ngajak foto boleh nggak sih di jalan? kalau kita melaksanakan kegiatan pesiar ataupun izin bermalam tersebut, Oke. memang kita keluar bersama-sama karena ada turunan yang namanya taruna senior bersama dengan taruna junior. Oke. Dimaksudkan untuk apa? Untuk saling menjaga hubungan asah, asi dan asuh. Oke. Jadi memang kita bersama-sama juga bisa, kita satu letting juga bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana kita tujuan daripada tempat kita pergi. Besok kasih ajak ngobrol aja berarti kalau pas lagi jalan gitu ya Bang? Bahkan nggak boleh sendirian katanya kalau di jalan. Betul, ajak ngobrol aja kita karena kita juga senang berbagi informasi dengan masyarakat. Oke, menarik ini pertanyaan-pertanyaannya. Tadi mau dijawab nggak nih? Udah punya rekanita belum nih? Saya Cek aja Instagramnya nanti ya. Atau mau dijawab boleh? Alhamdulillah saya punya. Udah. Alhamdulillah sudah. Nah, case close ya ini yang di Magelang ya. Oke, mungkin ini sebelum pamitan ada pesan-pesan untuk calon taruna Akmil yang sekarang udah mulai mantap, pemberkasannya udah beres, binsik udah tiap hari, kemudian operasi-operasi mungkin untuk perampingan sudah dilakukan. Apa nih pesan dari Bang Dewa dan juga Bang Irul? Baik, pesan-pesan untuk adik-adik sekalian yang ada di luar sana yang ingin mendaftar menjadi taruna akademi militer. Yang pertama, apabila dari segi administrasi ataupun dari segi persiapan fisik serta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang harus dipersiapkan adik-adik sekalian adalah bagaimana semangat yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana kita membuat kata semangat tersebut menjadi suatu hal yang memang berfungsi seperti apa? Seperti beribadah. Karena tidak memungkinkan suatu usaha tanpa ibadah ataupun berdoa akan menjadi kenyataan seperti itu. Jadi apabila kita sudah menyiapkan, kita sudah berencana, kita juga sudah siap untuk melaksanakan tes ataupun kita sudah bersiap bertempur, kata-katanya seperti itu. Kita juga harus bersiap bahwa rencana Allah itu yang terbaik. Jadi kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tapi di balik itu ada yang namanya takdir. Jadi takdir akan ada dua, takdir mubram dan juga takdir mu'alaq. Jadi kita harus menyiapkan yang namanya plan B. Plan B itu sangat penting karena apa? Apabila kita sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin, namun tidak sesuai dengan kenyataannya, kita tidak melulu stres untuk menjalani hidup selanjutnya. Mantap sekali. Kalau dari Bang Dewa apa nih? Baik, kalau dari saya itu mungkin singkat saja kalimatnya ya. Yang penting itu kita tetap konsisten. Jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah, terus berusaha karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan jangan lupa di samping usaha kita itu
kita harus tetap berdoa karena kan ada orang yang udah usaha maksimal tapi dia lupa beribadah gitu. Betul. Nah, karena itu saya minta usaha kalian tuh diiringi sama ibadahnya karena yang menentukan itu tetap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mantap sekali. Dan yang jelas tadi ya, tidak ada alasan, tidak perlu minder. Bang Irul ini salah satu contoh yang intinya gap year, tetap bekerja, nggak kuliah dan nggak mengisi kekosongannya dengan hanya latihan tuh tetap bisa masuk ke akademi militer. Jadi nggak ada alasan ketika kita sudah punya niat yang jelas ya. Sekali lagi terima kasih untuk